Hello guys, welcome back to my English channel. In this occasion, I will explain about congratulating, hope, and wish expression. This usually for the subject in the grade of 9 for junior high school. Okay, I'm Mrs. Suryanita. I will give you more explanation about this. Okay, talking about congratulating. Congratulating is almost the same giving compliment for someone's happiness. Here, we congratulate a person when he or she succeeds or achieve his or her goals of dream. Jadi pada kesempatan ini kita memberi ucapan selamat kepada seseorang atas keberhasilannya atau tercapai impiannya atau apa yang diharapkannya mimpinya menjadi nyata. So, we give them congratulations atau kita memberi ucapan selamat. Jadi ucapan selamat dengan pujian hampir-hampir sama, tapi pujian mungkin lebih bersifat penampilan. Kalau congratulations mungkin keberhasilan. So when someone give you a congratulation expression, you can say your gratitude by saying thanks or thank you. Jadi kalau kamu diberi ucapan oleh seseorang atas keberhasilan kamu, jangan lupa ucapkan terima kasih ya atas pujian mereka itu. The most common to express the congratulating is congratulation. Jadi kata yang paling umum dalam memberi ucapan selamat itu adalah kata congratulation. Okay, there are some ways to express congratulating. Jadi ada banyak cara untuk mengungkapkan ucapan-ucapan selamat itu bisa aja seperti card, ya, directly, message, or letter. Jadi bisa aja dengan menggunakan kartu, ucapan langsung, menggunakan pesan, atau dengan mengirim surat. After congratulations, usually we receive after we have done something. Jadi kalau ucapan selamat itu biasanya kita peroleh setelah kita melakukan sesuatu yang berhasil. But here hope and wish. Di dalam ekspresi yang kedua ini ada doa atau harapan, ya. Hope and wish. This we get before. Jadi biasanya kalau congratulations setelah kejadian, sementara hope dan wish itu sebelum kejadian karena dia berbentuk doa atau harapan seseorang terhadap hal-hal yang baik di masa yang akan datang. Hope and wish, ya. We use hope and wish to express our expectation in the future. Jadi kita menggunakan kata hope dan wish itu untuk menampilkan keinginan kita, untuk mewujudkan keinginan kita yang akan terjadi di masa depan. It can be happen or no. Jadi itu bisa aja terjadi atau tidak. Ya, actually hope and wish are the same meaning but indifferent in using. Jadi pada dasarnya hope dan wish itu punya pengertian yang sama tapi dalam penggunaannya berbeda. What is the difference? Apa perbedaannya? Hope, we use hope when what we expect is very possible. Kita menggunakan ungkapan hope itu bila apa yang kita inginkan itu bisa saja terjadi. Bisa jadi 80-90%. Jadi kemungkinan terjadinya besar. For example, I hope Farah enjoys living in Lombok. Saya berharap agar si Farah itu menikmati hidupnya di Lombok. While wish, we use wish to show goodwill. Kita menggunakan kata wish itu untuk goodwill. Goodwill itu niat yang baik, ya. Niat yang baik, tapi bisa jadi kemungkinan the expectation is far. Jadi apa yang diharapkan itu agak jauh. Ini hanya doa, bisa saja kemungkinan terjadinya itu sedikit peluangnya. Oke, here wish or wishing. Nah, kata hope and wish different, ya. In the pattern. Jadi dalam polanya wish dan wishing it wish dan or wishing. Nah, is followed by a noun phrase. Jadi kata wish atau wishing itu diikuti oleh kata benda setelah itu. Kalau hope bisa saja iya, bisa aja enggak. Lihat aja contoh. Okay. Then example, ya, wish what we
expect is impossible. Jadi apa yang kita inginkan itu kayaknya tidak mungkin aja terjadi. For example, I wish I speak Japanese. In fact, I can't speak Japanese. Saya ini bisa bahasa Jepang, tapi pada dasar kenyataannya saya nggak bisa bahasa Jepang. I can only speak Indonesia, English, and Minangkabaunis. Jadi bahasa Jepangnya only a dream. Jadi bahasa Jepangnya hanya mimpi. Jadi I wish. Jadi kalau kamu berangan-angan yang tidak mungkin, gunakan wish. Tapi kalau kamu bermimpi, itu akan mungkin terjadi, gunakan hope. Nah, okay, understand? Let me see. Okay, here the example of congratulating expression. Ini adalah contoh-contoh ungkapan yang digunakan dalam memberi ucapan selamat. Okay, you can read it from up to below. Silakan dibaca dari atas ke bawah. Lihat contohnya yang benar. Ada congratulation. Ya, usually congratulation biasanya selalu dimulai dengan kata congratulation with the occasion ya. Dengan kesempatan-kesempatan yang berbeda. So we congratulate situation. Depend on the situation. Jadi kita memberi ucapan selamat itu tergantung apa kejadiannya. Next you can see in the example. Nanti bisa kamu lihat di contoh di gambar ataupun mungkin juga ekspresi-ekspresi yang lain. While expressing hopes and wish. Sementara dalam ungkapan doa dan harapan, look at the example, lihat contoh. I hope you have a safe journey. Be careful while driving and I pray for your safety. Nah, saya harap kamu selamat dalam perjalanan, hati-hati berkendaraan, dan saya selalu mendoakan keselamatanmu. Nah, itu adalah hope. Okay, look at the last example. I wish you didn't make such a mistake. Do a better experiment. Good luck. Saya berharap kamu tidak melakukan kesalahan seperti itu. Lakukanlah eksperimen lebih baik. Semoga beruntung. Nah, sepertinya dia melakukan kesalahan, makanya dikatakan I wish. Okay, here the example of congratulating, hope, and wish in the picture. Jadi dalam memberi ucapan selamat itu atau mendoakan seseorang itu bisa menggunakan gambar. Okay, look at happy birthday, congratulations for the achievement, congratulations for having new baby, happy anniversary. Nah, itu adalah contoh-contoh ucapan selamat dalam bentuk gambar yang diiringi dengan kata-kata. Here, I wish you well and I hope all your birthday wishes come true. Nah, di sini adalah kumpulan antara ucapan selamat dengan doa atau harapan. Nah, lihat contoh-contohnya ada kan? Okay, you can make it by yourself. Nanti kamu bisa bikin sendiri seperti ini kartu ucapan selamat ataupun juga harapan serta doa. Okay, look at the dialogue below. In our daily conversation, we also use this. Jadi dalam percakapan sehari-hari kita juga menggunakan ucapan-ucapan itu loh. Nah, on the red words, jadi kata-kata yang dicetak merah berwarna merah itu adalah ungkapan-ungkapan yang sedang kita pelajari saat ini. Ada happy birthday, I'm proud of you, amazing, I hope so, congratulations, I wish you good luck. Nah, itu adalah contoh-contoh dari topik pelajaran kita hari ini. If you don't understand, you can see back the notes and this example. Kalau nggak ngerti nanti lihat lagi penguraian atau keterangan sebelumnya dengan contoh-contoh di sini. I think this is easy expression. Kayaknya ini adalah ungkapan-ungkapan yang gampang dipelajari because we use it every day karena kita menggunakannya setiap hari. Here also the expression. Ini juga adalah contoh-contoh ungkapan-ungkapan yang kita pelajari tadi yang digunakan dalam percakapan. You can find by yourself. Nah, kamu baca percakapan itu dan kamu bisa menemukan sendiri topik apa yang kita pelajari, di mana aja tulisannya, di mana aja kutipannya, you can find it. Nah, kamu bisa jumpai dengan opa-opa yang ada di Korea sana tuh. Mereka lagi nunggu kamu, mana dia ya jawabannya. Oke. Okay guys, we said happiness, we also share sadness ya.
Selain berbagi kebahagiaan, kita sebagai manusia juga ikut ya merasa kesedihan seseorang. Jadi kita berbagi kebahagiaan itu tidak hanya berbagi itu tidak hanya dalam bentuk kebahagiaan, juga kesedihan. How do you share your expression to them in sadness and sorrow? Jadi apa aja sih ungkapan yang biasanya sering kita gunakan untuk ungkapan-ungkapan yang menyatakan ikut bersimpati dengan mereka. Pada dasarnya ini hanya pelajaran tambahan, but you have to know. Tapi kamu harus tahu. Nah, kamu ucapan apa yang cocok kamu ucapkan ketika orang menghadapi kemalangan atau suatu ketidakberuntungan. Oke, that's a bad news. Itu adalah berita buruk. Nah, I'm sorry to hear that. Maaf, saya ikut sedih mendengarnya. Okay, for example, if your friend's mother sick and she is hospitalized, you can say I'm sorry to have that. Oke, jadi kalau mamanya lagi di rumah sakit, kamu mendengar, you can say I'm sorry to have that. Kamu boleh ucapkan, saya ikut bersedih mendengarkannya. Then please accept my condolence. Saya ikut berduka cita. If someone pass away, kalau ada orang yang meninggal, kamu boleh ucapkan ini. Please accept my sympathy. Kalau ada orang yang mengalami hal-hal kemalangan secara umum, kamu boleh gunakan kata ini. Please accept my sympathy. Then maybe you can find rest in peace or RIP. Kamu mungkin juga sering jumpa kata-kata RIP. Ya, RIP itu kepanjangannya rest in peace. Beristirahatlah dengan damai. Or GWS. You often say GWS. Kamu sering bilang GWS. GWS mean get well soon. Semoga lekas sembuh. If your friend have a sick in a bad condition or fever, you can say get well soon. Jadi kamu bisa ucapkan semoga lekas sembuh. Okay, talking about expression, I made the conclusion. Nih saya buat kesimpulannya. In this presentation, I give you the example of expressing congratulating, memberi ucapan selamat. Kapan diberikan ucapan selamat? Setelah seseorang mencapai keberhasilan atau seseorang memperoleh kesuksesan atau mimpinya menjadi nyata. Ucapan selamat itu diberikan setelah kejadian. Then second, hope and wish. Hope and wish. Hope dan wish itu pada dasarnya katanya berharap, berdoa, berniat baik. Nah, this we express it before the action or before it happen. Jadi kata hope dan wish itu biasanya kita ucapkan sebelum suatu peristiwa itu terjadi. Nama juga mendoakan kan. Kalau mendoakan itu belum tentu aja terjadi masa depan. Hope and wish. Peluang hope dengan wish mana yang lebih besar? Kalau kamu mengucapkan hope berarti peluang terjadinya lebih besar daripada wish. Wish bisa aja kita ucapkan kalau sesuatu itu tidak mungkin aja terjadi. Contohnya tadi, I wish I can speak Japanese. Saya berdoa biar saya dapat bisa bahasa Jepang. Pada kenyataannya nggak bisa bahasa Jepang. Then extra, dan ada lagi ungkapan lainnya selain kebahagiaan tadi. Saya tambahkan di sini adalah ungkapan rasa simpati, ikut berduka cita, ikut peduli dengan kesedihan atau kemalangan yang menimpa orang lain. Okay, that's all about my subject. Yeah, I know learning like this is boring. Jadi belajar seperti ini sih membosankan. But as the student, you must follow it happily, or you can enjoy. Pretend that you watch the TV or Korea film. Jadi berharaplah belajar seperti ini sebetulnya membosankan ya, belajar secara daring. Nah, tapi bayangkan aja lah, belajar itu adalah suatu kewajiban. Anggap aja kamu lagi nonton TV atau lagi nonton film Korea. Oke? Oke. Then don't forget studying is the power to reach your dream. Jangan lupa belajar adalah suatu cara untuk mencapai mimpimu. Okay, that's all from me, Mrs. Suryanita. Don't forget, ya, give, like,
subscribe, share with your friend, and give the comment. Oke, jangan lupa di YouTube saya, tolong di-subscribe, dikasih like, dikasih komen, dan bagikan dengan teman-temanmu. Oke, that's all. Have a nice day. See you next presentation. Bye.